Ini bagus. Kok bisa gitu sih? Gua juga ditemenin. Apa? Iya. Enggak ada yang manggil ya? Orang tadi aku ngomong sama dia. Dia orang yang sendiri ya. Masa sih? Iya. Ya udah deh. Oke. Hana, masuklah ke dalam duniaku, di mana keadilan berdiri di atas segalanya. Ketika mata terpejam, sejarah bukan lagi sekedar tulisan. Disinilah tempat di mana kejujuran merupakan harga diri dan keadilan berdiri tegak di atas segalanya. Kebun kowe wis panen ya, Bu? Iya, Bu, panen pisang. Aku main ke desa 9. Entah kenapa, Hana tiba di suatu tempat yang menurut ia tidak asing. Ya zaman sekarang yang gini. Tandurannya sampun lah, sampun. Bibi mau ambil pisang. Oh, pisang. Sampun saya nanti. Guys, siapapun yang takut please. Semua yang Hana lakukan sia-sia. Tidak ada satu orang pun yang bisa melihat ia. Langkah Hana membawa ia semakin jauh, hingga ia tiba di jantung kekuasaan Kalingga. Di balik pilar-pilar kokoh yang sakral, sosok wanita rupawan itu berdiri tegak, sebuah wajah yang terasa tidak asing, seperti bayangan yang melompat keluar dari lembaran novel. Di atas singgasana yang sunyi itu, bukan harta atau tahta yang mereka pertaruhkan. Di sana, sebuah hukum sedang diuji. Atsushima sedang merayu takdir tentang kejujuran dan keadilan. Sebuah janji suci yang akan membuktikan bahwa di tanah ini kehormatan jauh lebih penting berharga daripada sekantung emas.
Kanjeng Ratu, izin menyampaikan karena ketegasanmu Kanjeng, pundi-pundi emas di halaman pendopo ini tak tersentuh selama berbulan-bulan. Hukum ki bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijunjung tinggi demi kesejahteraan rakyat. Enggak Kanjeng. Suara itu, aura itu, cantik banget. Tapi kok kayak nggak asing ya? Pundi emas, hukum yang tegas, satu yang berwibawa. Hana teringat dengan lembaran novel yang ia baca. Berarti dari tadi aku ada di kerajaan. Pundi-pundi sebanyak ini, masa nggak ada yang ambil sih? Kalau di dunia nyata mah pasti udah ada yang ambil. Namun ketenangan Kalingga seketika retak. Muncullah sang putra mahkota yang tanpa sadar langkahnya membawa ia pada sebuah ujian yang tak terduga. Sebuah singgungan kecil yang mengubah garis takdir. Ada apa ini? Kenapa kalian tiba-tiba menodongkan senjata kalian? Anda telah kami tahan karena telah melanggar aturan suci dan ditetapkan oleh Ratu Sima. Apa-apaan ini? Saya tidak sengaja. Saya tidak tahu ada pundi-pundi emas di situ. Nyuwun pangapunten Gusti Pangeran. Sengaja atau tidak sengaja, hukum tetaplah hukum. Tangan senjata Pangeran. Apa-apaan sih? Saya benar-benar tidak sengaja. Kenapa Anda saya membawa saya? Lepaskan saya. Kabar pahit itu pun sampai ke telinga sang penguasa. Di tengah diskusi tentang keadilan, sang ratu dihadapkan pada kenyataan bahwa hukum yang ia jaga justru dilanggar oleh putranya sendiri. Hana mengikuti para penjaga dari belakang dan seketika melihat suasana yang berubah menjadi ruang sunyi yang menghujam. Nyuwun sewu Gusti Ratu. Hambamu yang tekan mulut telah mahkota tidak sengaja menyentuh pundi emas di halaman istana. Ratu Shima terkejut mendengar kabar tersebut. Loh, itu kan pangeran tadi. Benar dihadapin ke ratu. Sri, ya Ratu, panggilkan hakim dari timbangan. Hakim tiba dengan wajahnya yang dingin, tak tersentuh emosi, serupa patung yang telah mematikan segala rasa demi sebuah keadilan yang mutlak. Berdasarkan hukum yang tertulis, siapapun yang mengusik harta yang bukan miliknya, maka nyawa adalah taruhannya. Pelaku telah terbukti menyentuh pundi emas di pinggir jalan. Hukumannya adalah hukuman mati. Hukuman mati? Aku tidak sengaja menginjak pundi-pundi emas itu. Ibu, lihat aku. Aku ini adalah putramu. Aku hanya berkeliling di sekitar istana dan juga menghilangkan rasa penat yang ada. Di sini aku bukan ibumu. Aku sebagai penegak hukum, sementara kau sebagai warga yang melanggar batasan. Bagaimana mungkin engkau membiarkan kedua penjaga ini memenggal kepalaku, sementara aku tidak sengaja menginjak pundi-pundi emas itu? Apa kau merasa darah bangsawanmu sudah cukup untuk membuatmu kebal terhadap peraturanku untuk rakyat? Aturan itu dibuat untuk pencuri. Aku tidak mengambil speser apapun. Mengapa engkau kaku? Apakah tahta ini mengubah hati nuranimu sebagai seorang ibu? Cukup pangeran. Justru naluriku sedang berteriak melihat anak yang aku besarkan meremehkan aturan yang aku buat. Nuwun sewu Baginda Ratu. Mengingat pangeran benar-benar tidak memiliki niat untuk mencuri dan ini adalah pelanggaran pertamanya, hamba memberikan keringanan. Janganlah nyawa sang pangeran yang dikorbankan, tapi sebagai pengganti kaki pangeran yang akan dihukum. Kau tidak akan dihukum, nyawamu akan tetap milikmu. Tetapi sebagai gantinya, kakimu yang menginjak pundi-pundi emas itu harus dipotong. Kau lebih memilih melihat anakmu cacat seumur hidup daripada memberikan pengampunan. Sungguh, hati baja macam apa yang ada di dalam dadamu, Ratu Sima? Hati seorang pemimpin
yang lebih mencintai rakyatnya dibanding diri sendiri. Biarlah cacatmu menjadi saksi bagi rakyat bahwa hukum Kalingga tidak pernah tidur. Pengawal, bawa dia ke eksekusi. Sidang ditutup. Siap. Seperti suara palu berdentum, menandai akhir dari perdebatan yang menyayat hati itu. Pangeran diseret keluar dengan teriakan protes yang sia-sia. Lepaskan saya! Lepaskan! Ibu! Tolong saya, Ibu! Ibu! Lepaskan saya! Kalingga, hari ini aku kehilangan langkah putra. Namun biarlah sejarah mencatat bahwa hukum Kalingga tidak mengenal kasih sayang yang buta. Jika aku tidak bisa adil pada darahku sendiri, bagaimana aku bisa adil pada hidup rakyat? Eksekusi dia! Siapa gitu, Ratu? Tolong saya! Lepaskan saya! Lepaskan saya! Ada pangeran itu. Inilah mengapa kita bisa terbelah perjalanan. Tolong! Hidup Ratu Sima! Hidup Raja Kalingga! Hari ini, aku telah membuktikan bahwa mahkota ini tidak lebih berat daripada kebenaran. Siapapun yang berdiri di atas tanah Kalingga, entah dia pengemis atau pewaris tahta, mereka harus tetap tunduk pada hukum yang sama. Meskipun sang pangeran tidak akan pernah bisa berjalan lagi, namun mulai hari ini, keadilan di Kalingga akan melangkah jauh lebih perkasa. Ketegasan hukum ini akan selalu abadi, menembus waktu hingga kisahnya sampai kepadaku hari ini. Hei, kamu. Iya, kamu. Hana. Bisa lihat aku. Dari awal kamu menginjak tanah saya sudah bisa melihatmu. Terima kasih Gusti Ratu. Aku belajar banyak hari ini. Hana, bangun Hana. Udah pulang loh. Hana. Woi, Hana. Bangun. Ih. Kenapa? Udah jam pulang. Udah pulang? Iya, udah pulang. Yuk pulang. Oke deh, siap-siap dulu ya. Oke. Woi, Hana. Ayo pulang. Kenapa diem aja? Iya, bentar. Ini yuk. Ayo. Apa kan? Yes. Keadilan Ratu Sima mungkin telah terkubur ribuan tahun yang lalu. Namun, semangatnya akan selalu hidup. Selama masih ada jiwa yang berani menjunjung kebenaran di atas segalanya. Karena hukum bukan hanya soal hukuman, tapi soal bagaimana kita menjaga hati agar tetap jujur.
bahkan saat tak ada satupun mata yang melihat. Poro-poro mabuk whisky bacaan ingkungnya gede, semuanya happy. Karo gadis seksi silinggo Angela Sari. Durmo kati dadi menteri noto proyek go pribadi penting tadi kudu padi. Tuku Ferrari. LSM disangoni anggaran kudu setiti metu kantong metu mburi. Sing digoleki. Infrastruktur sokor Ini ada wardrobe malfunction, guys. Pencitraan nomor siji aktif medsos pasar. Dia nih kenyang. Ada Anis. Gak apa? Gak pancing nggak? Ini bisa buat juga. Bisa. Oh, nama jare. Ayo. Oh no, Ya, hakimnya mana? Apaan gini sih? Hakim. Action. Ulang. Ini ngomong apa? Tahu. Jangan dulu, oh my god. Ini apa sih? Suara itu gak hilang. Action. Berhenti tuan. Mau apa kalian? Anda telah kami tangkap karena telah Ya kan yang Ya agak. Berhenti tuan. Kok kena sih? Nggak kena. Berhenti tuan. Mau apa kalian? Anda telah kami tahan karena telah melanggar aturan suci yang ditetapkan oleh Ratu Sima. Letakkan senjata pangeran. Berhenti tuan. Astagfirullahaladzim. Berhenti tuan. Apa-apaan ini? Kenapa kalian menodongkan senjata kalian ke depan saya? Anda telah kami tahan karena telah nyuwun pangapunten Gusti Pangeran. Sengaja atau tidak sengaja, hukum tetaplah hukum. Senjata, tolong turunkan senjata Anda, Nino ngomong gitu. Tolongan dia. Masa gue yang bilang jangan ada Ilham. Sujud, lama banget. Yuk. Ngomong tak.
Nuwun sewu. Gusti Ratu, hamba mempunyai kabar buruk. Hamba memiliki kabar buruk. Aduh. Apa gitu Ratu? Lepaskan saya. Lepaskan saya. Ibu, tolong saya, Ibu. Lepaskan saya. Tunggu. Hana, Bangun. kok lo banget? Oh banget ya bangunnya. Kurang ini udah teriakannya. Tapi gak apa sih. Tapi udah bagus sih. Enggak ada kayak agak ya yang awalnya dibuat-buat gitu. Iya, iya.